Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Sobat muslim tentu mengetahui bahwa Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat utama di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Sosok Utsman bin Affan memiliki banyak sekali keutamaan, baik dari nasab maupun perilakunya. Bahkan pada saat beliau menjabat sebagai khalifah, Al-Quran mulai dibukukan. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang keutamaan Utsman bin Affan. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya apabila sobat muslim menekan tombol like dan subscribe, serta tombol lonceng, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Nasab dan sifat fisiknya. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qais bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'adu bin Adnan. Dari sisi nasab, Utsman bin Affan memiliki kekerabatan yang sangat dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebagai keponakan. Selain itu, Utsman merupakan menantu Rasulullah dengan menikahi 2 orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keutamaan ini saja, sulit bagi seseorang untuk mencelanya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu akan memilih orang yang terbaik untuk menjadi suami putrinya. Utsman adalah seorang yang rupawan, lembut, mempunyai janggut yang lebat, berperawakan sedang, mempunyai tulang persendian yang besar, berbahu bidang, rambutnya lebat dan bentuk mulutnya bagus. Selain terkenal karena memiliki fisik yang rupawan, Amirul Mukminin Utsman bin Affan juga terkenal dengan akhlaknya yang mulia, sangat pemalu, dermawan dan terhormat. Penduduk surga yang hidup di bumi. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun dan memerintahkanku untuk menjaga pintu kebun tersebut. Kemudian datang seorang lelaki masuk. Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata laki-laki tersebut adalah Abu Bakar. Setelah itu datang laki-laki lain meminta diizinkan masuk. Beliau bersabda, "Izinkan dia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga. Ternyata lelaki itu adalah Umar bin Khattab. Lalu datang seorang lelaki meminta diizinkan masuk. Beliau terdiam sejenak, lalu bersabda, "Izinkan ia masuk." Kemudian beritakan kepadanya bahwa ia masuk surga disertai dengan cobaan yang menimpanya. Ternyata lelaki tersebut adalah Utsman bin Affan. Kedudukan Utsman dibanding umat Islam lainnya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku melihat bahwa aku diletakkan di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi daun timbangan lainnya. Ternyata aku lebih berat dari mereka. Kemudian diletakkan Abu Bakar di satu daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata Abu Bakar lebih berat dari umatku. Setelah itu diletakkan Umar di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi yang lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka. Lalu diletakkan Utsman di sebuah daun timbangan dan umatku diletakkan di sisi lainnya. Ternyata dia lebih berat dari mereka." Kabar tentang kekhalifahan dan orang-orang yang memberontaknya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata,
Rasulullah pernah mengutus seseorang untuk memanggil Utsman. Ketika Utsman sudah datang, Rasulullah menyambut kedatangannya. Setelah kami melihat Rasulullah menyambutnya, maka salah seorang dari kami menyambut kedatangan yang lain. Dan ucapan terakhir yang disampaikan Rasulullah sambil menepuk pundak Utsman adalah, "Wahai Utsman, mudah-mudahan Allah akan memakaikanmu sebuah pakaian. Dan jika orang-orang munafik ingin melepaskan pakaian tersebut, janganlah engkau lepaskan sampai engkau bertemu denganku." Beliau mengulangi ucapan ini 3 kali. Dan akhirnya perjumpaan yang disabdakan Rasulullah pun terjadi. Dari Abdullah bin Umar bahwa Utsman bin Affan berbicara di hadapan khalayak, "Aku berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi." Lalu beliau mengatakan, "Wahai Utsman, berbukalah bersama kami." Maka pada pagi harinya, beliau berpuasa dan di hari itulah beliau terbunuh. Sosok yang membuat malaikat malu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, suatu kali ayahandanya, Abu Bakar As-Siddiq, meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring. Demi menyambut Abu Bakar, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab salamnya. Posisi beliau tetap di atas tempat tidur, tetapi bagian gamisnya sedikit terangkat sehingga menampakkan sebagian betisnya. Usai berbincang-bincang, Abu Bakar pun pamit. Tak lama kemudian Umar bin Khattab minta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah menyampaikan maksud kedatangannya, Umar pun ikut pamit pergi dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, kini giliran Utsman bin Affan yang ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah memberi izin, Aisyah memperhatikan suaminya itu kini mengubah posisi duduknya sehingga betisnya yang tadi tersingkap menjadi tertutup. "Wahai Rasulullah, engkau tidak bersiap begitu bagi kedatangan ayahku dan Umar?" tanya Aisyah. "Utsman merupakan seseorang yang pemalu. Bila dia masuk, sedangkan aku masih berbaring, pasti dia malu untuk masuk dan akan cepat-cepat pulang, padahal belum dia menyelesaikan keperluannya. Wahai Aisyah, tidakkah aku patut malu kepada seseorang yang dimalui oleh para malaikat?" Jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Muslim, itu tadi merupakan keutamaan dari sosok Utsman bin Affan. Semoga setelah menonton video ini, kita dapat meniru cara hidup Utsman bin Affan. Sekian video kali ini. Share video ini untuk saling berbagi pengetahuan dan manfaat kepada sesama umat muslim. Jangan lupa juga untuk selalu memberikan dukungan, saran, dan juga masukan kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.